أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan sebenarnya tentang konsep sahih mu'tal yang terkait dengan itu, yang dalam judul ini nanti ada istilah sahih akhir dan mu'tal akhir gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama agar kegiatan kita ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang sahih dan mu'tal, fi'il sahih dan fi'il mu'tal, yang kesimpulannya itu adalah bahwa manfaat dari mempelajari fi'il sahih mu'tal itu adalah kita pada akhirnya menyadari bahwa kadang-kadang di dalam bahasa Arab itu yang tampak bukan yang sebenarnya. Karena di sana ada konsep hadaf, ada konsep ibdal, ada konsep nakal dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar di dalam episode sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan konsep tentang, ini coba disorot ke sini. Ya, jadi fi'il itu kaitannya dengan sahih dan mu'tal itu ada istilah yang kemungkinan saya khawatir ini disalahfahami. Gitu ya. Ada fi'il sahih akhir dan ada fi'il mu'tal akhir. Ini, ke sini. Ya, jadi fi'il itu ada yang kemudian disebut sebagai sahihul akhir. Ada juga mu'tallul akhir. Ya, mu'tallul akhir. Kata-kata akhir di sini harus diperhatikan. Pemaknaannya harus diperhatikan. Bahwa yang dijadikan sebagai standar adalah lamul fi'li. Lam fi'il. Kita tidak begitu ngurus misalnya tentang apakah jenis fa fi'ilnya, ain fi'ilnya. Yang paling penting lam fi'ilnya. Gitu ya. Jadi ini misalnya mala, ini fi'il mu'tal. Ya kan? Tapi huruf akhirnya ini yang berupa lam ini merupakan huruf sahih. Karena demikian, wala yang masuk dalam kategori ajwaf ini, diperhatikan, tapi ini termasuk dalam kategori sahihul akhir. Kenapa? Karena lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat. Jadi, kata-kata sahihul akhir dan mu'tallul akhir itu yang harus diperhatikan penuh, itu adalah kata-kata al-akhir yang itu diterjemahkan dengan lam fi'il. Ya. Wa'ada. Ini fi'il mu'tal ini. Ini misal, karena kebetulan yang namanya huruf illatnya ada pada urutan fa fi'il. Ini namanya misal. Tapi dal yang merupakan lamul fi'li,
lamul fi'li, ini merupakan sahih. Karena demikian ini disebut sebagai sahihul akhir. Ya. Jadi pertimbangan apakah sebuah kalimat itu kemudian disebut sebagai sahihul akhir atau disebut sebagai mu'tallul akhir, yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah lam fi'ilnya. Apakah lam fi'ilnya termasuk huruf sahih atau huruf mu'tal? Huruf sahih atau huruf illat? Kalau seandainya termasuk dalam kategori huruf sahih lam fi'ilnya, maka dia disebut sebagai sahihul akhir. Kalau seandainya termasuk dalam kategori huruf illat lam fi'ilnya, maka itu disebut sebagai mu'tallul akhir. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Apa kaitannya dengan ini kok kemudian penting untuk diwacanakan? Ini kaitannya nanti dengan i'rab. Mari kita lihat skema ini, coba disorot yang benar. Ini ya, ini sampai kelihatan. Ya, nanti saya minta kepada tim untuk ini bisa di-download, ya. Dipasang nanti di anu itu untuk kemudian bisa di-download. Gitu. Ya. Fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai fi'il sahihul akhir, ada yang disebut sebagai fi'il mu'tallul akhir. Lagi-lagi harus saya katakan, pertimbangan untuk kemudian disebut sebagai sahihul akhir atau mu'tallul akhir adalah lam fi'ilnya. Ketika lam fi'ilnya itu kemudian berupa huruf illat, maka disebut sebagai mu'tallul akhir. Ketika lam fi'ilnya berupa huruf sahih, maka disebut sebagai sahihul akhir. Sekarang kita lihat dalam konteks i'rabnya. Karena ini termasuk dalam kategori fi'il, maka i'rabnya ada 3. Kalau tidak rofa, ya nasab. Kalau tidak nasab, ya jazm. Yang namanya fi'il tidak memungkinkan untuk dibaca jar. Ya, saya ulangi lagi. Karena sahihul akhir pembahasannya ini dalam konteks fi'il, maka i'rabnya kemungkinannya ada 3. Kadang rofa, kadang nasab, kadang jazm. Begitu. Ketika rofa, itu di sini, tanda rofanya itu adalah dhammatun dhahiratun. Ya. Ini asumsinya adalah bukan af'alul khamsah. Tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak, dan ya mu'annatsah mukhatabah. Ya, ini yansuru. Ini termasuk dalam kategori roknya ini adalah sahih akhir nih. Yaqumu ini termasuk dalam kategori sahihul akhir. Karena demikian, ketika ini kemudian disebut sebagai fi'il mudhari' yang mu'rab, dan kebetulan tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm, dia berkedudukan rofa. Rofanya adalah dhammah muqaddarah, karena ini adalah termasuk dalam kategori sahihul akhir walam dhammah dhahirah, karena ini adalah termasuk sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Ini pun juga demikian, ini yaqumu, dhammah yang ada pada lafadz yaqumu itu kelihatan banget. Ini dhammah yang ada pada lafadz yaqumu kelihatan. Pada waktu nasab bagaimana? Ini ada fathatun dhahiratun. Ini catatannya ya. Ini sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Ini sahih akhir yang bukan af'alul khamsah, yang tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak, dan ya mu'annatsah mukhatabah, di mana pada waktu rafa'nya itu ditandai dengan dhammah, pada waktu nasabnya ditandai dengan fathah, dan pada waktu jazmnya ditandai dengan sukun. Itu begitu. Ya, diperhatikan ini. Rafa' itu dengan menggunakan dhammah dhahirah, contohnya adalah yansuru atau yaqumu. Nasab dengan menggunakan fathah dhahirah, layyansura, ronya kelihatan, layyaquma, manya kelihatan di sini. Ya. Jazm di sini dengan menggunakan sukun, bisa contohnya adalah lam yansur, ini sahih salim, ya. Roknya itu juga merupakan huruf sahih, ya. Lam yaqum. Ini penting untuk diperhatikan, ya. Kita langsung pada contohnya yang dirincikan. Ya, kalau kita seandainya kita ngomong, meskipun ini kaitannya dengan ngomong i'rab, ya, untuk fi'il mudhari, ini fi'il mudhari, diperhatikan, ini kan secara ekstrim dibedakan menjadi begini. Untuk fi'il mudhari ini, apakah dia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah? Diperhatikan, ataukah bukan af'alul khamsah? Bukan af'alul khamsah. Ya. Kalau seandainya dia termasuk dalam kategori af'alul khamsah, maka di sini ada konsep thubutun nun dan hadfun nun. Thubutun nun dan hadfun nun. Ya.
Kalau seandainya bukan af'alul khamsah, maka dia dengan menggunakan harokat. Kadang dengan menggunakan dhammah, kadang dengan menggunakan fathah, kadang dengan menggunakan sukun. Ya, atau hadfu harfil illati. Gitu. Coba diperhatikan di sini, hadfu harfil illati. Yang sedang kita bahas adalah fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah. Yang ini. Kalau ini bukan, belum, enggak kita bahas. Ya. Jadi konsep shahihul akhir dan mu'tallul akhir, shahihul akhir dan mu'tallul akhir dibatasi pada fi'il yang tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, di mana ketika fi'il itu bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, itu disebut sebagai al-af'alul khamsah. Ini yang bukan itu. Di mana pada waktu rafa'nya ditandai dengan dhammah dhahirah karena shahihul akhir, pada waktu nasabnya ditandai dengan fathah dhahirah, karena pada waktu jazmnya ditandai dengan sukun. Ini kita bandingkan sekarang. Yang mu'tal akhir ini. Ini mu'tal akhir, ya. Fi'il shahih akhir, mu'tal akhir. Yang mu'tal akhir ada yang mu'tal alif, ada yang mu'tal wawi, ada yang mu'tal ya'i. Ya, begitu. Ini juga i'rab rafa, nasab, jazm. Rafa, nasab, jazm. Rafa, nasab, jazm. Ini diperhatikan. Kalau untuk mu'tal alif, rafa'nya dhammah muqaddarah, yarda. Nasabnya adalah dengan menggunakan fathah muqaddarah, la yarda. Ya. Jazmnya itu dengan menggunakan hadfu harfil illati. Kita perjelas dengan menggunakan tulisan. Kita perjelas dengan menggunakan tulisan di sini. Itu hanya skema mempermudah nalar berpikir kita. Gitu ya. Coba ini. Ini adalah mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu ada yang di situ, yang pertama mu'tal alif. Maksudnya apa? Yang terakhir itu berupa alif. Ini contohnya. Yarda. Ini alif ini. Dari mana kita simpulkan bahwa ini adalah alif? Dari harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu adalah fathah, ini fathah, ini fathah, maka di sini dihukumi alif. Kalau seandainya harokat sebelumnya itu adalah waw ad-dhammah, maka dihukumi waw, misalnya, mesti waw juga. Yaghzu misalnya, ini dhammah, maka di sini pasti waw. Kalau seandainya harokat huruf sebelumnya itu adalah kasroh, maka itu dihukumi ya, yarmi. Ini ya. Perhatikan. Bagaimana kita tahu bahwa di sini alif, di sini ya, di sini waw? Itu tergantung pada harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya adalah fathah, maka ini dihukumi alif. Kalau seandainya harokat sebelumnya itu adalah dhammah, apalagi di sini wawnya nampak, ya, ini nampak, ini jelas wawu, karena harokat sebelumnya itu adalah dhammah. Apabila harokat sebelumnya itu adalah kasroh, maka ini dihukumi ya. Jadi kita tahu bahwa ini alif, ini wawu, ini iya misalnya, itu tergantung pada harokat huruf sebelumnya. Gandengannya alif, pasangannya alif adalah fathah, pasangannya wawu adalah dhammah, pasangannya iya adalah kasroh. Sehingga kita bisa pastikan bahwa yarda itu adalah ini alif. Yaghzu di sini jelas wawu karena tertulis. Ya, yang agak iltibas, yang agak jumbuh itu adalah tulisan antara alif dan iya. Yarmi, meskipun di sini tidak kita ketahui tulisannya kira-kira apa ini, ya, ini seperti alif misalnya, seperti ya misalnya, ini dipastikan adalah iya. Kenapa? Karena harokat huruf sebelumnya adalah kasroh. Itu semacam itu. Oke. Coba dilihat di sini, mu'tal alif. Kalau seandainya kebetulan fi'il mudhari ini, yardo yang merupakan shahih akhir ini, mu'tal akhir ini kemudian dia tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm, misalnya di sini ini dengan menggunakan dhammah muqaddarah ini. Coba disorot di sini, dhammah muqaddarah ini. Ini dhammah muqaddarah. Ya kan? Tidak kelihatan dhammahnya di sini. Yardo. Tidak kelihatan di sini. Ya, tidak yardoyu misalnya. Kenapa? Karena memang ini adalah alif. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Pun juga demikian ketika dalam kondisi nasab itu fathah muqaddarah. Kenapa kok fathah muqaddarah? Ini alif. Alif itu tidak bisa menerima harokat apakah itu dhammah ataukah fathah.
Kenapa kok ini disebut sebagai alif? Karena harokat huruf sebelumnya dalam hal ini adalah bad, itu adalah berharokat fathah, sehingga tulisan seperti ini disebut sebagai alif. Dipastikan alif. Karena alif, maka dia tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa di dhammah, alif itu tidak bisa di fathah, alif itu juga tidak bisa di kasroh. Itu semacam itu, ya. Karena ini alif, maka tidak memungkinkan di dhammah. Dhammahnya menjadi muqaddarah, dikira-kirakan. Karena ini alif, maka tidak memungkinkan untuk di fathah. Fathah selama-lamanya tidak memungkinkan masuk pada alif. Alif tidak mungkin untuk kemudian di fathah. Ya, untuk jazmnya itu disebut sebagai hadfu harfil illati. Ada pembuangan huruf illat. Ya, yarda, la yarda. Tulisannya ini tetap, ini alif, ini alif. Alif tidak memungkinkan untuk diharokati fathah. Alif tidak memungkinkan untuk diharokati dhammah di sini, ya. Alif tidak memungkinkan untuk diharokati fathah. Ketika kemudian dijazm menjadi lam yarda. Nah, di sini. Ini asalnya begini, ini dibuang. Inilah yang kemudian disebut sebagai hadfu harfil illati. Ya. Inilah yang kemudian disebut sebagai pembuangan huruf illat. Ya, pembuangan huruf illat. Ya, tanda jazmnya itu dengan cara membuang huruf illat. Lam yardo, asalnya yardo, la yardo, lam yardo. Hadfu harfil illati. Ada pembuangan huruf illat. Kenapa kok kemudian dibuang huruf illatnya? Karena jazm di sini adalah berupa mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dalam konteks ini adalah mu'tallul alif. Ini semacam itu. Kalau seandainya mu'tal wawi, itu adalah fa, nasab, jazm. Itu sama. Kalau seandainya mu'talnya itu mu'tal wawi, contohnya adalah yaghzu. Pada waktu rafa, dia adalah dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak ditampakkan di sini. Ya, dhammahnya tidak ditampakkan. Kalau seandainya pada waktu nasab, fathahnya ditampakkan di sini. Di sini yaghzu, tidak yaghzubu, ya. Tapi di sini la yaghzuwa. Kelihatan dhammahnya, fathahnya di sini. Kemudian pada waktu jazm itu ada hadfu harfil illati lam yaghzu. Lam yaghzu. Begitu, ya. Jadi ini variasi-variasi yang perlu untuk direnungkan gitu, ya. Karena tidak seragam. Ya. Yang namanya mu'tal itu, mu'tal akhir itu ada yang mu'tal alif, itu ternyata kedudukan i'rabnya nanti beda tanda i'rabnya, ya. Kalau di sini dhammah dhahirah, di sini dhammah muqaddarah, ya, di sini fathah muqaddarah, di sini, ya, fathah dhahirah, dan seterusnya itu. Ya, jadi nanti silahkan di-download untuk kemudian bisa memperjelas. Ketika kemudian ini dimasuki amil nasab menjadi la yaghzuwa. Ketika kemudian dimasuki amil jazm menjadi lam yaghzu, di sini ada hadfu harfil illati. Ada pembuangan huruf illat. Lam yaghzu, wawunya hilang di sini. Ya. Pun juga demikian ketika mu'tal ya. Ketika mu'tal ya pada waktu rafa, nasab dan jazmnya itu begitu. Ketika rafa dhammah muqaddarah yarmi. Ketika fathah itu adalah fathah muqaddarah dhahirah la yarmiya. Kemudian ketika jazm itu hadfu harfil illati, ada lam yarmi. Begitu, ya. Jadi saya kepingin memberikan penegasan ini bahwa ada istilah sahih akhir, ada istilah mu'tal akhir, di mana yang dijadikan sebagai pertimbangan itu adalah lam fi'ilnya. Ya. Misalnya ini, yaqumu itu adalah fi'il mu'tal dia. Akan tetapi karena kebetulan lam fi'ilnya berupa mem, maka dia tetap disebut sebagai sahihul akhir. Karena penamaan sahihul akhir itu yang menjadi pertimbangan satu-satunya adalah apakah lam fi'ilnya termasuk dalam kategori huruf sahih atau huruf illat. Kalau seandainya termasuk dalam kategori huruf sahih, maka disebut sebagai sahihul akhir. Kalau seandainya disebut sebagai huruf illat, kalau seandainya berupa huruf illat, maka disebut sebagai mu'tallul akhir. Itu seperti itu, ya. Saya ulangi lagi, ya. Ini karena ada korelasinya dengan sahih mu'tal. Sampean akan bertemu ketika membahas tentang sahih mu'tal itu dengan istilah sahih akhir, mu'tal akhir. Saya tegaskan ulang. Wa'ada ini adalah fi'il mu'tal. Dalam hal ini adalah mithal. Perhatikan. Qala ini adalah fi'il mu'tal,
Ya, ini fi'il mu'tal. Dalam hal ini adalah ajwaf. Karena kebetulan yang namanya huruf illatnya ada pada urutan ain fi'il. Ya, ini adalah roma. Ini adalah fi'il mu'tal. Ya, begitu. Ini kebetulan adalah naqis. Begitu. Nah, ini yang kalau seandainya kita jadikan sebagai pegangan, itu yang ini. Untuk menentukan ini. Wa ada memang fi'il mu'tal, tapi karena lam fi'ilnya berupa dal, dal itu bukan berupa huruf illat, bukan alif, bukan waw, bukan ya, maka ini disebut sebagai shahihul akhir. Qala fi'il mu'tal. Apakah ini termasuk sahih fi'il sahih akhir atau mu'tal akhir? Dilihat lam fi'ilnya ternyata berupa lam. Lam bukan merupakan huruf illat. Karena demikian meskipun qala termasuk fi'il mu'tal, akan tetapi dia tetap disebut sebagai shahihul akhir. Roma fi'il mu'tal. Sekarang kita lihat apakah sahih akhir atau mu'tal akhir. Ternyata lam fi'ilnya berupa alif di sini. Roma itu berupa alif. Alif termasuk huruf illat. Karena demikian, roma yang merupakan fi'il mu'tal ini ternyata juga merupakan mu'talul akhir. Pertimbangan apakah kemudian ini disebut sebagai mu'tal akhir atau sahih akhir tergantung pada lam fi'ilnya. Ya. Ini kaitannya nanti pada masalah alamatul i'rab untuk fi'il mudhari', yang secara umum alamatul i'rab untuk fi'il mudhari' itu untuk rafa'nya misalnya itu ada dua, ada dhammah, ada thubutun nun misalnya. Dhammah disebut ya, begitu. Kalau alamatul raf'i misalnya, dalam konteks alamatul raf'i nanti kita bahas selanjutnya ini hanya contoh gitu ya. Ini ada dhammah, ada thubutun nun misalnya, begitu. Ada thubutun nun. Dhammah itu ada zahirah, ada muqaddarah, begitu. Ada zahirah, ada muqaddarah. Ya, zahirah itu terjadi pada shahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Muqaddarah itu adalah mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau ini pada al-af'alul khamsah. Saya hanya kepingin menegaskan, ketika kita membahas tentang sahih mu'tal, kita akan bertemu dengan istilah sahih akhir dan mu'tal akhir. Sahih akhir dan mu'tal akhir, pertimbangan satu-satunya yang harus kita jadikan sebagai pegangan, itu adalah apakah lam fi'ilnya berupa huruf sahih atau huruf illat. Kalau seandainya berupa huruf sahih, maka disebut sebagai sahihul akhir. Kalau seandainya disebut sebagai huruf illat, maka disebut sebagai mu'tal akhir. Konsekuensi dari sahih akhir dan mu'tal akhir itu adalah bisa dilihat dari skema yang memungkinkan untuk kemudian didownload oleh panjenengan. Itu seperti itu ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan ulang, ketika kita kemudian membahas tentang sahih mu'tal misalnya, ada istilah yang saya khawatir pemirsa yang ada di rumah itu kurang memahami, yaitu ada istilah sahih akhir dan mu'tal akhir. Ya, sahih akhir dan mu'tal akhir, pertimbangan satu-satunya, lagi-lagi saya ulangi, adalah lam fi'ilnya. Apakah lam fi'ilnya itu berupa huruf illat atau huruf sahih? Kalau lam fi'ilnya berupa huruf illat, maka dia atas nama mu'talul akhir. Kalau seandainya lam fi'ilnya berupa sahih, meskipun misalnya secara umum dia disebut sebagai mu'tal, akan tetapi tetap disebut sebagai sahih akhir. Itu semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai kelengkapan sahih mu'tal ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dianu ya Barok ya, ini ditawari untuk download itu. Itu ada yang minta yang kemarin itu.